Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jovi Irawan dengan NIM 2021400103. Kami di sini akan memperkenalkan atau mempresentasikan tugas yang dipilih saya untuk memenuhi syarat dan ketentuan tugas PBA yang dipemangkui oleh Bapak Halimi, di mana pada kesempatan ini, sebelum kita memulai presentasi ini, marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah yang Maha Kuasa, karena dengan limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita semua, hingga saat ini kita bisa merasakan apa itu nikmatnya alam semesta. Kedua kalinya, salawat serta salam semoga terus tercurah limpahkan kepada baginda Muhammad SAW, karena berkat beliaulah kita mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk, dari alam kegelapan menuju alam terang benderang yang seperti kita rasakan saat ini. Untuk judul di sini saya mengambil penerapan metode Canlis Blackboard atau biasa dikenal dengan KNN pada sentimen analisis pengguna Twitter terhadap KTT G20 di Indonesia. Di sini mungkin saya tidak perlu menjelaskan pendahuluannya, dikarenakan saya akan lebih menjelaskan kepada hasil penelitian yang saya lakukan selama ini. Untuk tujuan penelitian ini, yang pertama itu adalah menganalisis sentimen pengguna Twitter, mengidentifikasi dan mengklasifikasikan sentimen pengguna Twitter terkait KTT G20 di Indonesia seperti positif, negatif, atau netral. Yang kedua, mengukur opini publik, mengevaluasi sejauh mana opini publik terhadap KTT G20 melalui analisis sentimen Twitter. Selanjutnya adalah mengidentifikasi isu sentimen tertentu, menemukan isu-isu tertentu atau topik yang mungkin menjadi pusat perhatian dan mendapatkan respon sentimen yang signifikan dari pengguna Twitter sendiri. Dan banyak lagi yang lain. Teman-teman bisa baca sendiri. Untuk subjek penelitiannya, di sini kami menggunakan metode Canlis Blackboard atau yang biasa dikenal dengan KNN. Di mana KNN, mungkin saya akan menjelaskan lebih rinci lagi terkait apa sih metode KNN ini. Metode KNN adalah salah satu metode dalam machine learning yang digunakan untuk klasifikasi dan regresi. Biasanya supervised learning itu termasuk dalam metode KNN seperti itu. Metode ini bekerja dengan cara mencari Canlis Blackboard, atau istilahnya ketika di Indonesia kan adalah data terdekat dari suatu data poin berdasarkan jarak antara data poin tersebut dengan data poin lainnya dalam dataset. Dalam klasifikasinya sendiri, KNN ini adalah suatu data poin berdasarkan mayoritas kelas dari Canlis Blackboard-nya. Sedangkan dalam regresi, KNN melakukan prediksi nilai berdasarkan rata-rata atau median dari nilai target dari Canlis Blackboard-nya. Untuk langkah-langkahnya sendiri, yang pertama itu adalah menentukan jumlah tetangga terdekat atau menentukan jumlah K-nya yang akan digunakan dalam proses klasifikasi atau regresi. 2. Menghitung jarak antara data poin yang akan diprediksi dengan setiap data poin lain dalam dataset.
misalnya menggunakan metrik jarak Euclidean, Manhattan, atau lainnya. Memilih garis Lightboard berdasarkan jarak yang dihitung untuk klasifikasi menentukan kelas mayoritas dari KNN sebagai prediksi kelas data point yang akan diprediksi. Untuk regresi, menghitung rata-rata atau median dari nilai target garis Lightboard sebagai prediksi nilai data point yang akan diprediksi. Yang selanjutnya itu adalah sentimen analisis. Menyelidiki teori dan konsep di balik analisis sentimen, terutama fokus pada cara mendeteksi dan mengklasifikasikan sentimen dalam data teks seperti tweet yang berasal dari pengguna Twitter itu sendiri. Pengguna Twitter terkait KTT G20 menjelaskan bagaimana pengguna Twitter yang menjadi subjek penelitian terkait dengan KTT G20 di Indonesia dipilih atau diidentifikasi. Hal ini melibatkan penentuan kata kunci, metode pencarian, dan lingkup data yang akan dianalisis. Seperti itu. Untuk data sentimen Twitter menjelaskan proses pengumpulan data dari platform Twitter, termasuk cara mengambil tweet yang relevan dengan KTT G20 di Indonesia. Ini mencakup langkah-langkah pemrosesan data yang diperlukan untuk analisis sentimen, evaluasi dan validasi metode, mendiskusikan langkah-langkah evaluasi dan validasi yang digunakan untuk mengukur kinerja metode KNN dalam analisis sentimen terhadap data Twitter terkait KTT G20. Nah, untuk fokus penelitiannya itu adalah isu seputar pelaksanaan KTT G20 di Bali menjadi objek penelitian yang dianalisis dan dibahas dalam penelitian ini. Algoritma KNN digunakan untuk mengklasifikasikan sikap komunitas sebagai positif atau negatif, pemrosesan dan analisis data dengan rangkaian program Orange Data Mining. Untuk selanjutnya yaitu tahapan penelitian. Pengujian ini menggunakan perangkat lunak Orange untuk analisis dan akan dilanjutkan pada fase-fase berikutnya. Yang pertama kita bisa melihat di gambar berikut, yaitu start, terus pengumpulan data, terus klasifikasi data, terus pre-processing data, terus analisis data, dan finish. Jadi KNN ini adalah sebuah metode di mana kita itu bisa menginputkan dan mendapatkan output dari apa yang kita inputkan, seperti itu. Yang pertama itu adalah pengumpulan data atau biasa dikenal dengan kalimat scraping. Scraping sendiri adalah sebuah cara pengambilan suatu data atau informasi tertentu dengan jumlah besar untuk nantinya digunakan dalam berbagai keperluan seperti riset, analisis, dan lainnya. Dibandingkan dengan melakukan survei secara manual, web scraping bisa mengambil data secara praktis dan waktu yang sangat singkat. B. Klasifikasi data. Pada penelitian ini menggunakan metode KNN, merupakan salah satu metode klasifikasi non-parametrik. Prinsip operasinya adalah mengklasifikasikan objek pada dataset berdasarkan mayoritas kelas dari K tetangga terdekat pada training set. Nilai K adalah bilangan bulat positif yang ditentukan oleh pengguna. Perhatikan bahwa semakin kecil nilai K-nya, maka semakin sensitif terhadap efek noise atau runway. Sedangkan semakin besar nilai K-nya, maka semakin kecil efek noise atau runway-nya. Tetapi batas antar kelas menjadi kabur. Untuk mencari nilai K yang optimal dapat digunakan teknis cross validation. Jarak Euclidean dapat dihitung dengan persamaan berikut. Nah, ini rumusnya sendiri untuk menentukan K terdekatnya. Selanjutnya adalah pre-processing data. Pre-processing data adalah pengertian lain menyebutkan bahwa data pre-processing
adalah tahapan untuk menghilangkan beberapa permasalahan yang bisa mengganggu saat pemrosesan data. Hal tersebut karena banyak data yang formatnya tidak konsisten. Data pre-processing merupakan teknik paling awal sebelum melakukan data mining. Pre-processing data sendiri itu memiliki 4 kelas, di mana yang pertama itu adalah data cleaning atau pembersihan data. Yang kedua, data integration. Yang ketiga, data transformation atau transformasi data. Yang keempat, data reduction atau pengurangan data, seperti itu. Untuk transformation, lowercase berfungsi mengubah data awal menjadi huruf kecil. Implementasi pada kasus ini terdapat pada contoh kata lokasi menjadi lokasi dan senyum menjadi senyum. Kemudian pada kata pulih bersama menjadi pulih bersama. B. Remove accent berfungsi untuk menghilangkan diakritik. Contohnya terdapat pada kata recover menjadi recover. C. Parse HTML berfungsi mengenali tag HTML dan mengubahnya menjadi kalimat biasa. B. Remove URLs berfungsi untuk menghilangkan URL. Pada tahapan ini membantu untuk menghilangkan kata atau kalimat yang mengandung URL seperti HTTPS, www, dan lain-lain. Yang kedua, tokenization. Regex digunakan untuk mengekstraksi teks berdasarkan ekspresi reguler di perangkat lunak Orange. Yang ketiga atau terakhir yaitu filtering. Stopwatch berfungsi memberhentikan kata dari teks. Aplikasi data mining Orange juga memiliki library bahasa Indonesia atau bisa mengetikkan kata yang akan dihilangkan, tentunya dibuat sendiri dengan file format txt. Regex simbol berfungsi untuk menghapus tanda baca seperti contoh berikut ini. Kita langsung ke hasil penelitian. Ini untuk hasil scrapingnya. Melalui opini masyarakat Twitter, website netlytic.org dengan bantuan kata kunci berupa hashtag yaitu KTTG20/G20 dan mendapatkan data sebanyak 2.500 dari tanggal 15 November 2022 hingga 7 hari ke belakang, yang kemudian data tersebut disimpan ke dalam format CSV ditampilkan pada gambar hasil scraping data di bawah ini. Bisa dilihat sendiri untuk gambar data scrapingnya. Yang kedua itu adalah klasifikasi KNN data yang telah didapatkan dari proses scraping, kemudian diidentifikasi atau diklasifikasikan ke dalam kategori original, retweet, reply, dan quotes menggunakan metode KNN dengan bantuan software Orange. Data yang telah diklasifikasikan maka mendapatkan hasil popularitas dengan menggunakan tools Confusion Matrix seperti gambar 4 di bawah ini. Bisa kalian cek sendiri terkait ya. Kemudian hasil di atas itu diklasifikasikan menggunakan metode KNN mendapatkan tingkat akurasi sebesar 99%, precision sebesar 99%, F1 skor sebesar 99%, recall 99% dengan bantuan tools test and score. Nah, untuk yang dimaksud pre-processing di atas adalah sebagai berikut. Kalian bisa langsung melihat sendiri gambarnya. Nah, pada fase ini, jika masih ada kata yang ingin dihilangkan atau dihapus, dapat menambahkan file dengan format txt dengan penulisan per baris berisi kata yang akan dihilangkan. Contohnya bisa dilihat gambar 7 di bawah ini. Yang keempat adalah analisis data. What could?
Setelah tahapan pre-processing dilakukan, kemudian data diolah menggunakan workload pada software Orange. Maka dapat diketahui berapa sering muncul kata tersebut digunakan oleh masyarakat dalam beropini mengenai KTT G20 di Twitter. Semakin besar kata tersebut bertanda, semakin sering muncul kata tersebut dalam data hasil workload sebagai berikut. Selanjutnya adalah proses dari workload pada data penelitian menunjukkan beberapa kata yang sering muncul di dalam data seperti G20, bangkit lebih kuat, G20, Bali, recover, stronger, KTT, dan stronger. B. Topik modeling selain pengolahan dengan menggunakan tool workload, pengolahan juga dilakukan dengan tools topik modeling yang berfungsi untuk mengidentifikasi topik-topik yang digunakan masyarakat Twitter terhadap KTT G20. Adapun 10 topiknya sebagai berikut. Yang C adalah sentimen analisis. Tahapan analisis menggunakan algoritma FADR yang telah disediakan pada tools software Orange bertujuan untuk mengklasifikasikan data yang diolah masuk ke dalam opini negatif, positif, atau netral. Seperti itu. Ini untuk format numeriknya. Nah, ini yang paling penting. Berdasarkan hasil dari analisis sentimen menggunakan algoritma FADR, terdapat opini masyarakat Twitter yang diklasifikasikan positif sebanyak 404 data, negatif sebanyak 89 data, dan netral sebanyak 614 data. Tweet profiler digunakan untuk menghitung tingkat emosional masyarakat yang beropini terhadap KTT G20. Terdapat 6 kategori emosional berupa anger, yang berarti marah, disgust, menjijikkan, fear, takut, joy, sukacita atau gembira, sadness, sedih, surprise, kejutan. Pada tools ini menyediakan 3 tipe, yaitu Ekmans, Plutchik's Profile of Mood Status. Pada penelitian ini menggunakan kategori Ekmans Multiclass yang akan diimplementasikan pada 1107 tweet yang beropini mengenai KTT G20 dengan dihubungkan pada tools Boxplot. Maka hasil dari analisis tingkat emosional ini terlihat sebagai berikut. Ini hasilnya. Itu. Ini berarti banyak bisa dikategorikan untuk penelitian ini dimenangkan oleh Joy, di mana Joy sendiri di sini adalah sukacita atau gembira dengan adanya KTT G20 yang diadakan di Bali. Untuk kesimpulan, berdasarkan penelitian yang dilakukan dan penjelasan yang diberikan, kita dapat menarik kesimpulan tentang sentimen populasi Twitter terhadap opini terhadap KTT G20 dengan menggunakan data yang diambil dari 2.500 data menggunakan teknik scraping dengan metode Candice Report atau KNN, maka dapat diketahui 2.500 data tweet masuk ke dalam klasifikasi original reply quotes retweet dengan tingkat akurasi sebesar 99%, precision sebesar 99%, F1 score sebesar 99%, recall sebesar 99%, dengan hasil 1107 data yang masuk ke dalam klasifikasi tweet original yang kemudian data tersebut akan diolah ke dalam tahap selanjutnya. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Untuk terkait kelebihan dan kekurangan penelitian ini bisa dibaca sendiri. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.